Ariana menatap dingin Demian, ia ingin tahu apa laki-laki itu akan berkata jujur padanya sebelum ia menyinggung bekas parfum yang tertinggal di kemejanya. Sedangkan Demian nampak menelan salivanya ketika melihat Ariana menatapnya dengan dingin. Tapi lebih baik dia berkata jujur daripada akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebenarnya semalam Monica memelukku, maaf aku terpaksa mengizinkannya karena ku anggap ini sebagai salam perpisahan. Bagaimanapun juga kami saling mengenal sejak kecil dan aku berharap setelah berpisah hubungan kami akan baik-baik saja demi kejiwaan Olive. Hanya sebatas itu sayang, percayalah. Ucapnya berharap Ariana mau mengerti dirinya. Ariana memindai laki-laki di depannya itu, meski nampak kejujuran di setiap perkataan Demian tapi tetap saja dia cemburu. Entahlah Ariana merasa bingung dengan perasaannya, ia sendiri juga heran ada apa dengan dirinya. Semakin lama bersama Demian ia merasa semakin mencintai laki-laki itu dan berharap hanya dirinya yang boleh memilikinya. Memendam perasaannya selama 8 tahun membuat Ariana memiliki sikap posesif yang berlebih. Memang benar kata orang, tidak ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan yang benar-benar real pasti salah satunya ada yang baper. 8 tahun yang lalu mungkin yang Demian tahu Ariana hanya menganggapnya sebagai teman, tapi tanpa laki-laki itu tahu sebenarnya Ariana diam-diam sudah mencintainya. Namun perasaannya itu seketika hancur kala laki-laki itu menodainya dan sejak saat itu Ariana memupuk kebencian pada laki-laki itu. Tapi tanpa dia sadari semakin dia membenci, semakin juga dia mencintainya. Apa wanitaku yang cantik ini sedang cemburu, ujar Demian ketika melihat Ariana hanya diam menatapnya, laki-laki itu nampak melilitkan tangannya di pinggang wanita itu. Apaan sih, aku tidak peduli dengan apa yang kalian lakukan semalam. Lagi pula status kalian masih suami istri, jadi apa aku? Sahut Ariana seraya memalingkan wajahnya. Sedangkan Demian nampak terkekeh, ia tahu wanitanya itu sedang cemburu dan dia sangat senang. Benarkah kamu tidak cemburu, Goda Demian seraya merapatkan pelukannya hingga tak ada celah di antara mereka. Enggak. Ketus Ariana dan itu membuat Demian semakin gemas. Ia nampak menyentuh dagu Ariana dan mengarahkan wajahnya padanya. Kami tidak melakukan apa-apa sayang dan percayalah hanya kamu satu-satunya wanita yang kucintai. Ucapnya seraya memandang lekat Ariana. Aku bilang gak cemburu, mas. Sanggah Ariana. Demian yang melihat Ariana gengsi mengakui perasaannya, ia nampak semakin gemas. Jelas-jelas wanitanya itu sedang cemburu. Mas, kamu mau ngapain? Ariana tersentak ketika Demian mengangkat tubuhnya hingga ia terduduk di meja samping kompornya. Kamu pikir mau ngapain, Tentu saja menghukum seseorang yang malu untuk mengakui perasaannya. Sahut Demian seraya mengurung tubuh Ariana. Bagaimana kalau Rico melihat kita? Protes Ariana khawatir kalau putranya itu tiba-tiba muncul. Ini masih sangat pagi sayang, bahkan dia belum bangun. Sahut Demian yakin. Tentu saja ia yakin putranya tersebut belum bangun, karena sebelum dia menghampiri Ariana di dapur ia terlebih dahulu ke kamar Rico. Jadi benar kamu gak cemburu atau malu mengakuinya? Imbuhnya lagi dengan nada menggoda. Sekarang tinggi mereka sama rata, hingga membuat laki-laki itu mudah menatap wajah Ariana. Siapa juga yang malu? Ariana nampak memalingkan mukanya. Namun sepertinya wajahnya yang kemerahan tidak sesuai dengan ucapannya. Tentu saja Ariana malu, apalagi sekarang wajah Demian begitu dekat dengan wajahnya. Bahkan hembusan napas Demian terasa hangat menyapu wajahnya, aroma min yang khas dari napas laki-laki itu membuat Ariana terbuai. Kalau tidak malu kenapa pipi ini seperti tomat, sayang? Demian mengusap lembut pipi Ariana. Selama beberapa saat pandangan mereka nampak terkunci, meski tak ada kata yang terucap tapi hati mereka saling berbicara. Saling mengungkapkan perasaannya yang menggebu dan alam bawah sadar menuntun wajah mereka untuk saling mendekat. Hingga bibir mereka saling menempel, lalu Ariana memejamkan matanya begitu juga Demian. Aku mencintaimu, sayang. Ucap Demian seraya menatap manik Ariana, hidung mancung mereka nampak bersentuhan dan saling menggesek. Mereka seakan lupa dengan status mereka saat ini, gairah dan hasrat yang menggebu membuat mereka melupakan itu. Hujan deras pagi itu juga seakan mendukung mereka untuk melakukan dosa. Di saat mereka akan melakukan lebih jauh lagi, terdengar ketukan pintu dari luar. Demian dan Ariana nampak tersentak, seketika gairah yang menyelimuti akal sehat mereka seakan sirna begitu saja. Mas, apa yang telah kita lakukan? Ariana langsung menarik selimutnya untuk menutupi tubuh polosnya. Maafkan aku, sayang.
Sahut Demian seraya mengacak rambutnya sendiri. Aku juga salah, Mas. Ariana nampak menyesali perbuatannya, ia janji pada dirinya sendiri takkan melakukan itu lagi. Tok, tok. Terdengar lagi ketukan pintu dari luar, kali ini sedikit lebih keras. Ibu, ayah. Panggil Riko dari luar. Astaga, Riko Mas. Ariana langsung panik. Sayang, apa kamu akan keluar dengan keadaan seperti itu? Demian nampak terkekeh. Kamu di sini saja, biar aku yang lihat. Imbunya lagi sembari memunguti pakaiannya di lantai dan setelah itu ia segera memakainya. Ayah. Riko nampak tersenyum senang ketika melihat Demian, bocah kecil itu sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Ia pikir ayahnya itu akan lama meninggalkannya dan memilih tinggal bersama Olive. Apa ibu masih tidur? Tanya Riko kemudian. Iya masih tidur, sayang. Sahut Demian berbohong. Riko mengintip kamar ibunya yang masih nampak temaram. Apa ibu sakit? Biasanya ibu ikut sarapan? Tanya Riko penasaran. Enggak sayang, mungkin semalam kurang tidur karena nungguin ayah pulang. Sahut Demian. Oh. Riko hanya beroh ria. Riko, ayo berangkat sekarang nak. Ajak Victor seraya menatap jam di pergelangan tangannya. Baiklah. Riko langsung mencium tangan Demian dengan takzim dan dibalas kecupan gemas oleh ayahnya di pipi kanan dan kirinya. Tuan, hari ini Anda ada meeting. Victor menjeda ucapannya karena Demian langsung menyelanya. Hari ini aku tidak ke kantor Vic, jadi kamu saja yang pimpin meeting. Sela Demian. Sedangkan Victor hanya bisa menghela napasnya pelan, kemudian dia langsung mengangguk. Dan setelah itu ia segera berlalu pergi meninggalkan atasannya itu yang sudah kembali masuk ke dalam kamarnya. Apa semalaman mereka belum puas melakukan itu, hingga melanjutkan lagi seharian? Gerutu Victor sembari melangkahkan kakinya pergi, tugasnya kini bertambah selain menjaga Riko dia juga harus menghandle pekerjaan atasannya tersebut. Namun lelahnya itu seakan hilang ketika bersama Riko, bocah kecil itu sepertinya sudah mencuri hatinya. Apapun yang dilakukan anak itu selalu berhasil membuatnya tertawa. Dirinya yang sebelumnya kesepian kini ia merasa mempunyai seorang teman. Setelah kembali ke dalam kamarnya, Demian tak melihat Ariana di ranjangnya. Sepertinya wanita itu sedang berada di dalam kamar mandi. Namun ketika Demian akan membuka pintu kamar mandi tersebut, ternyata pintunya dikunci dari dalam, gagal deh padahal ia sengaja tak masuk kantor agar bisa berduaan dengan wanitanya itu. Mas, kamu nggak ke kantor? Tanya Ariana ketika melihat Demian sedang duduk santai di atas sofa seraya bermain ponsel. Sepertinya hari ini aku mau menemani kamu di rumah saja, sayang. Sahut Demian. Mendengar jawaban suaminya, Ariana nampak menelan ludah, sepertinya alarm di otaknya sedang mengirimkan sinyal tanda bahaya padanya. Ia tidak mau kejadian beberapa saat tadi terulang kembali, sungguh jika Demian melakukan itu lagi ia yakin akan benar-benar hilaf. Apalagi di rumah tersebut tidak ada Riko maupun Victor, hanya ada Artnya yang tidak mungkin berani mengganggunya. Jadi lebih baik dia harus cari cara untuk menghindari laki-laki itu. Tapi ini kan bukan tanggal merah, Mas. Bagaimana kamu bisa libur? Tanya Ariana, semoga saja laki-laki itu membatalkan rencana untuk seharian di rumah. Demian menatap Ariana yang sedang duduk di depan meja rias, wanita itu nampak segar dengan kimono mandi yang melekat di tubuhnya serta kepalanya yang terbungkus oleh handuk. Tiba-tiba bayangan mereka di ranjang tadi pagi menari-nari di kepalanya. Sial! Kamu lupa ya kalau aku bosnya? Sahut Demian yang nampak masih menatap Ariana. Ia memperhatikan leher jenjang wanita itu yang terdapat banyak tanda merah hasil perbuatannya tadi. Oh astaga, hanya dengan memikirkannya saja miliknya di bawah sana sudah terasa sesak. Bukannya seorang bos harus ngasih contoh yang baik buat karyawannya? Ujar Ariana yang langsung membuyarkan lamunan Demian. Mereka sudah kugaji besar sayang, kalau tidak becus kerja ya tinggal pecat saja. Sahut Demian santai, namun tidak dengan Ariana karena ia harus membuat rencana agar Demian bisa pergi dari rumahnya tersebut. Terlalu lama berdekatan dengan laki-laki mesum itu, membuat jiwa dan raganya meronta-ronta tak karuan. Memang kamu tidak bosan di rumah terus? Tanya Ariana kemudian. Asal ada kamu, dimanapun akan terasa menyenangkan sayang. Sahut Demian, bukannya merasa terpuji justru Ariana semakin frustasi. Kemudian ia berpikir sejenak dan setelah itu ia nampak menaikkan sudut bibirnya. Mas, bagaimana kalau hari ini kita jalan-jalan saja? Ucapnya memberi ide.
Tentu saja jalan-jalan di luar lebih baik daripada harus menghabiskan waktu seharian di rumah, karena laki-laki itu pasti akan membuatnya hilaf. Bukan ide yang buruk, sahut Demian seraya bangkit dari duduknya, kemudian berlalu mendekati Ariana. Jadi calon istriku yang cantik ini mau kemana, Imbuhnya lagi seraya memeluk Ariana yang sedang duduk di depan meja rias. Terserah saja, sahut Ariana, ia menatap bayangan Demian di dalam cermin. Laki-laki itu nampak menyerukkan kepalanya di lehernya yang langsung membuat dirinya meremang karena terkena bulu-bulu halus dari rahangnya. Ke villa mungkin, ucap Demian, ia nampak menghirup wangi tubuh Ariana yang selalu membuatnya candu. Black. Ariana menelan ludahnya, apa bedanya rumah dengan villa? Mereka pasti akan sama-sama menghabiskan waktu di atas ranjang dan bisa ia pastikan calon adiknya Rico akan on the way. Bagaimana kalau ke mall saja? Celetuk Ariana, semoga saja Demian setuju. Boleh juga, memang kamu ingin membeli apa sayang? Demian nampak menatap Ariana dari balik cermin. Ke mall kan gak harus beli sesuatu mas, biasanya bagi orang seperti kami ke mall itu hanya sebagai ajang cuci mata saja. Sahut Ariana mengingat dirinya dulu yang miskin, setiap ke mall hanya untuk melihat-lihat barang branded tanpa mampu bisa membelinya. Cuci mata? Demian menaikkan sebelah alisnya tak mengerti. Ia cuci mata, meski hanya melihat-lihat barang-barang di sana tanpa membelinya rasanya udah sangat senang. Apalagi di sana banyak orang-orang cakep segar deh ini mata. Ariana nampak tersenyum mengingat pengalamannya waktu remaja dulu. Namun tanpa ia sadari Demian sudah menekuk wajahnya, apa dirinya kurang tampan hingga wanitanya itu harus mencari pria lain hanya untuk cuci mata. Kita batal ke mall, ujar Demian kemudian. Ia nampak berjalan menjauh, wanitanya itu benar-benar sukses membuatnya cemburu. Mas, kok batal? Protes Ariana, ia bangkit dari kursinya lalu mengejar Demian yang berjalan ke arah balkon. Demian tak menanggapinya, ia nampak menyalakan pematik rokoknya lalu mulai menghisap rokok di sela jarinya tersebut. Mas kamu merokok? Ariana melotot. Lagi ingin saja, sayang. Sahut Demian. Jadi bagaimana, kita nggak jadi batalkan ke mall? Ucap Ariana memohon. Kalau tujuanmu ke mall hanya untuk cuci mata, lupakan itu sayang. Sahut Demian kesal. Ariana nampak mencebikkan bibirnya, memang ke mall dia harus ngapain selain cuci mata. Karena barang-barang yang ingin dia beli sudah ia miliki semuanya. Demian sudah memenuhi isi lemarinya dengan barang-barang branded, pakaian, tas maupun sepatu. Bagaimana kalau kita ke bioskop saja? Ucap Ariana memberikan ide lain, sepertinya bukan hal buruk. Sepertinya ia akan menghabiskan waktunya dengan menonton film saja, di sana pasti ramai jadi Demian tidak akan bisa macam-macam. Astaga sayang, kenapa harus jauh-jauh ke bioskop? Kita bisa menonton di rumah. Tolak Demian. Tapi di bioskop filmnya baru semua, mas. Rengek Ariana. Demian nampak diam sejenak, kemudian ia mengangkat kedua sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman kecil yang hampir tak terlihat. Entah apa yang sedang dia rencanakan. Baiklah, bukan ide yang buruk. Ucapnya seraya mematikan puntung rokoknya. Mendengar perkataan Demian, Ariana langsung tersenyum girang. Namun tanpa ia tahu laki-laki itu juga sedang menatapnya dengan tatapan penuh maksud. Beberapa saat kemudian mereka segera pergi ke sebuah bioskop yang ada di mall tak jauh dari rumahnya. Sepanjang jalan Demian selalu menggenggam tangan Ariana dengan erat, seolah wanita di sampingnya itu hanya miliknya seorang. Tentu saja hanya miliknya, bahkan jika ada laki-laki lain yang berani meliriknya sudah ia pastikan akan mencolok matanya. Sesampainya di bioskop, Ariana lebih memilih film romantis kesukaannya daripada pilihan Demian sebuah film thriller yang dia yakini pasti akan banyak adegan yang menegangkan dan dia tidak suka itu. Film mulai diputar dan lampu bioskop mulai dipadamkan dan mungkin karena hari kerja jadi tak banyak pengunjung di sana. Ariana begitu menghayati film pilihannya itu, namun tidak dengan Demian ia sepertinya mulai bosan. Bahkan sedari tadi ia tidak menontonnya karena sibuk bermain game di ponselnya. Karena bosan akhirnya Demian mulai menjahili Ariana, penerangan yang temaram membuat laki-laki itu bebas untuk menyentuh wanitanya itu. Mas! Protes Ariana. Diamlah sayang, kamu nikmati saja filmmu. Sahut Demian. Ariana mendesak kesal, sepertinya menonton bukan ide yang bagus. Karena Demian selalu saja punya cara untuk menyentuhnya. Pada akhirnya Ariana memilih keluar dari bioskop tersebut padahal filmnya belum selesai. Demian yang sedang berjalan keluar dari bioskop tersebut nampak terkekeh ketika melihat wanita di sampingnya itu.
Bagaimana tidak, Ariana nampak mencubitkan bibirnya yang sedikit bengkak karena ulahnya tadi dan pakaian wanita itu juga sedikit berantakan. Namun ketika mereka sedang berjalan melewati beberapa pertokoan, nampak seorang wanita parubaya sedang memperhatikan mereka dengan wajah geramnya. Wanita tersebut meremas pakaian yang ada di tangannya, ketika melihat Demian dan Ariana nampak mesra dengan saling bergandengan tangan.